Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nanda Amalia. Di video kali ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya karena kali ini aku tidak sendiri tapi ditemani oleh teman aku, Jihan Rahma Hidayah. Hai. Nah, kali ini kita berdua akan sharing atau bertukar pendapat terkait public speaking. Jadi di sini aku akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Jihan dan Jihan akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapatnya sendiri, begitu juga dengan pendapatku. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang public speaking? Public speaking menurut aku tuh kemampuan kita ataupun seseorang lainnya setiap individu dalam berkomunikasi di depan umum atau sekelompok orang gitu kan. Seperti contohnya kita ketahui seperti presentasi, pidato, talk show dan webinar lainnya. Oke, betul banget. Jadi dari katanya aja secara gampang itu kan ada dua kata, public dan speaking. Public adalah umum dan speaking adalah berbicara. Dan itu adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum, untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak, baik dimediasi oleh media online ataupun secara langsung seperti yang sudah dicontohkan oleh Jihan dalam talk show atau dalam pidato atau presentasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, menurut kamu public speaking itu perlu dipelajari nggak sih? Penting nggak? Menurut aku sangat penting sih, dimana kayak misalnya kita karena semua bidang itu memerlukan yang namanya public speaking. Betul. Kayak kalau nggak ada public speaking, kita gimana mau menyampaikan pesan kita, informasi kita, terus kayak biar juga nggak terjadi adanya miskomunikasi di dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu. Iya, kalau kayak misalnya kalau kita presentasi itu kadang grogi nggak sih? Ya pasti, dan kadang awal ada gitu kan, kadang itu juga dapat mengganggu pesan yang kita sampaikan. Jadi menurut aku kenapa public speaking itu perlu dipelajari, yaitu karena agar kita bisa terbiasa berbicara kepada orang banyak tanpa ada suatu hambatan, karena sekalipun ada sekecil apapun hambatan juga dapat mempengaruhi pesan yang akan kita sampaikan pada halayak itu. Kemudian langsung ke pertanyaan ketiga, yaitu kalau di dalam public speaking itu dikenal dengan 3V atau verbal, visual, sama vokal. Verbal itu kata-katanya, kalau visual itu penampilannya, dan vokal itu kayak intonasi, volume suara, dan lain sebagainya. Dan dari tiga unsur itu, menurut kamu apa sih yang paling penting dari seorang public speaker? Kalau menurut aku dari tiga itu yang paling penting itu visual atau penampilan gitu kan ya. Iya. Karena di mana penampilan juga menentukan seseorang menerima pesan yang kita sampaikan atau tidak, terus kayak sesuai atau tidak dengan tema yang diusung gitu kan. Terus yang kedua apa tadi yang Verbal, ada vokal. Kalau menurut aku lebih ke verbal dulu gitu kan. Karena gimana ya, Kata-katanya juga harus ini ya, harus sinkron juga. Iya, harus sesuai dengan benar-benar kayak tema yang diusung. Misalnya kayak formal, kita benar-benar diusungnya itu formal banget. Kalau misalnya komedi bisa diisi dengan lelucon atau lainnya gitu. Terus yang ketiga itu vokal, kayak intonasi gitu kan, itu bisa dipelajari seiring waktu gitu kan. Tapi kalau menurut aku emang yang paling penting visual sih, dimana menentukan banget kalau itu pesan, bukan hanya orangnya tapi kayak informasinya juga penting. Kayak orang mau menerima pesan kita juga dari lihat orangnya, siapa sih orang itu ya, betul gitu kan. Kayak misalnya acara formal kayak pidato gitu, dia memakai baju yang kurang sopan gitu. Terus ya misalnya kayak batik gitu, kemeja itu kan agak masuk sesuai. Ya misalnya kalau dia pakai silk gitu, kayak kurang masuk gitu. Iya, betul banget. Jadi kalau yang paling penting adalah visual. Selain dari dua terakhir yaitu vokal dan verbal, visual itu menduduki unsur yang sangat penting, di mana public speaker itu ketika dia menyampaikan pesan
itu harus memperhatikan penampilannya, harus rapi, terus pakaiannya juga disesuaikan dengan acaranya seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kalau misalnya dalam pidato atau acara-acara formal lainnya juga bajunya harus menyesuaikan, bisa pakai batik atau pakai jas dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ya juga sebenarnya yang 3 unsur ini itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi yang pertama menurutku adalah visual itu sendiri, karena visual itu yang pertama dilihat oleh audiens. Jadi audiens melihat public speaker ini nih apa rapi, menarik, jadinya udah menumbuhkan kesan baik sebelum menyampaikan pesannya itu. Jadi yang pertama itu adalah visual, walaupun sebenarnya 3 ini tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, dari Jian ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau menurut aku udah cukup. Oke, udah cukup. Aku juga udah cukup. Sekian di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.